pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini Jumat 27 November 2020. Topik yang bakal diangkat di Obrolan Pagi kali ini mengenai Oriba di masa pandemi. Ayo, siapa nih yang suka olahraga Oriba ya? Di mana Mitra 104,6 FM, olahraga hidup baru atau yang disingkat dengan Oriba merupakan olahraga yang telah dibangkitkan kembali. Bahkan kini jumlah pengikutnya semakin banyak. Apa kira-kira yang mengilhaminya? Lalu bagaimana Oriba melakukan kegiatannya di masa pandemi ini? Untuk itu di Studio Ngompol 38 pagi ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber masing-masing, yaitu yang pertama ada Ketua dari Yayasan Oriba Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Kertiase. Selamat pagi, Pak Gede. Selamat pagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi senang sekali diundang di Guntur ini sebagai salah satu saluran radio kebanggaan masyarakat Buleleng. Iya, sehat Pak Gede? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Berikutnya juga ada pembina dari Oriba Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Artawan. Selamat pagi Pak Kade. Selamat pagi Ibu Permisa semua dimanapun berada. Iya, sehat selalu ya. Kalau gitu mungkin dia langsung aja ya ke Pak Kade Artawan. Silakan. Ya, selaku pembina dari Oriba Kabupaten Buleleng nih. Mungkin masyarakat udah sering dengar tentang olahraga Oriba ini, tapi ada beberapa mungkin yang belum tahu sebenarnya Oriba ini apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Oriba itu adalah olahraga hidup baru ya singkatannya, di mana setiap orang melakukan olahraga hidup baru ini adalah kedatangan energi baru. Ya. Kenapa disebut olahraga hidup baru? Adalah Oriba atau olahraga ini satu-satunya olahraga yang kedatangan energi baru. Okay. Beda dengan olahraga-olahraga yang lain atau olahraga-olahraga kompetisi. Semuanya olahraga tersebut adalah olahraga yang menghabiskan energi, kalori, sehingga badan manusia letih, lemah, lesu, sehingga mengambil olahraga lama itu dikatakan, sehingga badan manusia menjadi mudah diserang penyakit sebenarnya. Nah, selain dengan olahraga ini, olahraga itu baru, setiap melakukan olahraga ini kedatangan energi baru. Bagaimanapun payah kita, ya, resah kita, banyak masalah, ketika kita melakukan Oriba, jadi kembali energi kita. Kesusahan, kepayahan, dan kelelahan itu kembali dikembalikan energi hidup kita. Nah, inilah yang saya sangat menarik sekali untuk menerima kurnia beliau yang sebesar-besarnya dari Tuhan, untuk bahwa manusia itu bisa menyehatkan dirinya sendiri. Jadi Oriba itu adalah petunjuk daripada Tuhan agar manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apapun penyakit yang diderita oleh manusia itu dengan berhoriba akan bisa menjadi sehat kembali sedia kala. Nah, apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga sebenarnya dari pejabat, masyarakat semakin digalakkanlah tentang horiba ini. Karena horiba terbukti dari sekarang masa pandemi ini, satu orang pun tidak ada yang kena COVID. Satu pun orang, ribuan orang, belasan ribu orang tidak ada yang kena. Yang sudah ikut Oriba ya? Ya, ikut Oriba, setiap ikut Oriba. Nah, itulah makanya saya sangat mengajak pemerintah, pejabat, masyarakat untuk melakukan sebuah kurnia dari Tuhan yang sangat luar biasa ini. Sehingga tidak ada lagi ya kesusahan, tidak bisa mengambil pekerjaan karena memang sudah diatur oleh protokol kesehatan kan. Kalau sudah semua mengalami sehat, tidak kena seperti itu kan normal, perekonomian kita normal. Dan sekarang masa pandemi ini dampaknya itu kan perekonomian rakyat itu ya. Benar. Banyak orang yang hampir-hampir kelaparan pada saat ini. Kenapa tidak digalakkan saja tentang Oriba ini? Yang bermula menurut saya itu dari pejabat dulu, ya, dari Bapak Bupati di Buleleng kan, dan pejabat instansi-instansi yang lain ikut beroriba, sehingga rakyat atau masyarakat tuh ikut mengikuti. Sehingga kita tidak lagi bingung di Buleleng pada khususnya ya. Ini tidak bingung lagi hidup karena COVID ya. Nah, banyak yang kena ini. Kalau semua sudah ikut berhoriba, siapa yang kena? Jadi Buleleng merdeka kan? Itu maunya saya. Ya, sedikit dulu saya ceritakan, nanti saya sambung lagi. Oke, gitu ya. Jadi mendapatkan energi baru gitu ya, Pak, ya, olahraga ini baru, gitu ya. Oke, kalau gitu Tias ke Pak Gede ya, selaku Ketua Yayasan dari Oriba Kabupaten Buleleng. Kalau boleh tahu, sejak kapan nih Yayasan Oriba ini dibentuk di Buleleng? Kalau Yayasan Oriba Kabupaten Buleleng sesungguhnya sudah lama sudah ada. Jadi kalau kita melihat dari sejarah Oriba tersebut,
ini sudah ada sejak tahun 41. Oke. Namun berkembangnya di Buleleng ya sudah sejak tahun 69 sudah ada. Nah, kemudian kami khususnya ada berdua ini dengan Bapak Pembina, khusus dari tahun 2010 saya ikut di sini kemudian menggalakkannya yang tadinya awalnya cuma barangkali ratusan saja, tidak sampai ribuan. Namun sekarang berkembang menjadi ribuan bahkan belasan ribu. Cuma secara struktur ya sulit kami data secara jelas. Namun pada kenyataannya setiap warga yang ada pertemuan waktu sebelum di masa pandemi COVID itu memang bisa mencapai ribuan terus. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan di sini barangkali Ibu ya, secara teknik ya. Jadi kita berbicara di sini Oriba itu adalah olahraga yang juga membutuhkan semangat, yang membutuhkan keyakinan dan juga membutuhkan teknik. Nah, teknik yang dimaksud di sini barangkali tadi sudah dikatakan berbeda dengan olahraga-olahraga yang lain. Di sini kita ada sesi mencintai diri. Jadi pada sebagian orang tidak pernah menyadari apa yang ada dalam dirinya, apa komposisi dalam dirinya, apa sih yang dia miliki dalam dirinya, organ-organnya itu pernahkah dia mendapatkan sentuhan kasih sayang. Padahal manusia sudah diciptakan satu paket dengan obatnya. Apapun penyakitnya, di dalam dirinya sudah ada obat itu sebenarnya. Cuma bagaimana cara mengaktifkannya itu banyak yang tidak paham. Nah, makanya dengan gerakan Oriba adalah salah satu adalah mengaktifkan hal tersebut. Energi tadi yang dimaksudkan adalah ketika kita melakukan olahraga tersebut, memang kita kedatangan energi, kemasukan energi, termasuk dengan teknik mencintai diri yang dimaksudkan tadi, itu akan sinkronisasi dengan tubuh kita sendiri. Nah, sehingga bukan hanya COVID saja. Jadi selama ini banyak sekali masyarakat dengan berbagai macam penyakit, hampir sampai set penyakitnya apapun, kalau dia ketika melakukan Oriba tersebut akan sembuh. Nah, kenapa ribuan orang juga ikut? Karena mereka latar belakangnya dari berbagai macam penyakit. Nah, ada yang sudah stroke, ada yang sudah jantung, ada yang sudah ginjal. Kemarin kita tadi sudah bercerita dengan Bapak Wiratmaja. Jadi, ada yang gagal ginjal, yang sudah mau diangkat ginjalnya. Sekarang sudah bertahun-tahun malah tidak jadi diangkat. Sudah ada jadwalnya mau diangkat, sekarang nggak jadi. Kemudian, tanpa sengaja sekian tahunnya diperiksakan, malah jadi normal kembali ginjalnya. Nah, di sini banyak sekali yang keajaiban-keajaiban yang terjadi. Namun, keajaiban yang terjadi itu dirinya sendiri yang membuatnya. Nah, tekniknya adalah Oriba tersebut. Nah, nanti bagaimana masalah teknik tersebut, mari untuk masyarakat Buleleng dan sekitarnya, kalau ingin mengetahui cara beroriba, kita sudah ada di YouTube. Kalau memang mau dilatih langsung, kami siap dimanapun, kami akan siap melatihnya. Tinggal sebutkan alamatnya, kapan waktunya, kami dengan beberapa pelatih akan melatih ke sana untuk menyebarkan Oriba tersebut agar terjadi penormalan dalam dirinya. Oke, berarti olahraga yang mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau Tias mah lihatnya sekarang udah banyak pengikutnya ya, beberapa kali juga di desa Tias soalnya aktif juga untuk kelompok Oribanya gitu. Nah, apa nih yang mendasari terbentuknya Yayasan Oriba ini Pak? Terus kalau boleh diceritakan gimana nih ceritanya Oriba bisa bangkit kembali di Buleleng? Padahal kan udah adanya dari tahun 41 ya, 69, tapi baru 2010 mulai banyak pengikutnya. Ya, saya ceritakan di tahun 76 pernah memang juga ribuan. Namun kembali barangkali pada saat itu terjadi sesuatu hal yang salah satunya adalah kemalasan. Ketika terjadi kemalasan pada diri seseorang, akhirnya akan menyebabkan ini juga akan menjadi surut. Nah, kenapa kita sekarang di Oriba ini mulai bangkit? Pada dasarnya ketika orang melakukan Oriba, belum pernah gagal hasilnya. Apapun dari sakit apapun. Ketika dia mau melakukannya, belum pernah gagal. Ada yang dari stroke kemarin sampai 2 kali stroke, sekarang udah bisa pasang parabola lagi. Sudah biasa lagi. Nanti saya tunjukkan orangnya. Bahkan waktu ini di Bali Med kita pernah diundang, kita datangkan hampir 2.000 orang ke sana dengan melalui Pak Sucidre. Di Pak Wakil Bupati kita diundang ke sana. Beliau aja yang kaget. Karena banyak orang-orang yang stroke, sekitar 12 orang kita kumpulkan stroke. Dulu dia pernah lihat di Taman Kota, sekarang udah pada jalan biasa. Ini kok bisa orang stroke? Dulu saya lihat udah sehat. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan Oriba tersebut, banyak sekali penyakit yang bisa dinormalkan. Andaikan saja semua masyarakat boleh melakukan Oriba tersebut, maka anggaran kesehatan kita akan sangat terpotong jauh. Dan itu akan bisa dialihkan kepada anggaran-anggaran yang lain. Betapa bahagianya, betapa syukurnya kita tidak lagi tergantung dengan obat-obatan. Nah, barangkali di samping nanti orang yang melakukan Oriba tersebut menjadi sehat, dia akan memunculkan kesadaran. Saya berani jamin ketika ada orang yang ikut beroriba, misalnya ada 2.000-an orang, satu pun sudah tidak ada yang merokok. Tanpa pernah disuruh itu. Karena ketika dia mencintai dirinya, menyayangi dirinya, dan tahu, paham tentang dirinya, untuk apa saya memasukkan rokok? Untuk apa lagi saya mengkonsumsi rokok? Akan dengan sendirinya berhenti dengan seperti itu. Salah satu sesi mencintai dia adalah hal tersebut. Jadi diupayakan secara nyata. Hal-hal yang sederhana ya yang dilakukan gitu ya. Sebenarnya. Bisa menyadarkan orang yang mungkin istrinya di rumah sendiri nggak bisa nyadarin gitu ya. Ya, benar sekali. Kalau ikut Oriba bisa dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa seperti itu. Jadi dasar inilah
barangkali masyarakat banyak yang menyukainya. Kemudian akhirnya bergabung di Horiba, di samping memang dia mendapatkan penormalan dalam dirinya. Yang tadinya langganan ke rumah sakit selama 5 tahun, karena mungkin darah tinggi atau barangkali ada penyakit jantung, sekarang udah bertahun-tahun tidak mengkonsumsi obat lagi. Tidak pernah lagi berhubungan dengan rumah sakit, karena apa? Sudah merasa normal lagi. Ini apanya yang anu? Jadi tidak usah disuruh, mereka dengan sendirinya akan sadar dengan sendirinya. Sehingga mulailah bangkit Horiba ini menjadi banyak lagi. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu hingga kini berapa jumlah pengikutnya, Pak? Sekarang masih sekitar 5 ribuan. Sekitar 5 ribuan? Yang aktif. Yang aktif ya? Aktif. Di Buleleng ya berarti ya? Karena sudah banyak sekali juga ketika sembuh yang tidak muncul lagi. Banyak sekali. Terus kalau boleh tahu olahraga Horiba ini dari mana sebenarnya berasalnya? Apakah emang asli Indonesia atau mungkin dari negara luar? Mungkin silakan Pak Kade. Oke, Pak Kade. Jadi Horiba ini adalah sebuah kurnia yang sebesar-besarnya dari Tuhan. Pelajaran Horiba ini adalah diketemukan di Indonesia oleh orang Indonesia asli, yaitu yang diketemukan di Galean, Wonosobo, Banyuwangi, Jawa Timur oleh seorang dari Sulawesi Utara, dari Manado, yaitu Bapak Urbanus Tatu Saerang namanya, yang beliau sendiri dari Sulawesi sebagai penggarap tanah di Banyuwangi, Galean, Wonosobo. Beliau saking uletnya di sana bekerja di tanah, ya ulet sekali, sehingga beliau menjadi tuan tanah. Nah, beliau sendiri singkat cerita saat tanggal 8 Agustus 1941, beliau adalah kedatangan karunia anugerahnya, yaitu berupa Horiba. Nah, beliau sendiri dengan mengikuti Horiba ini dari 41 dan langsung dia terus menyebarluaskan Horiba seperti itu. Jadi jelas Horiba ini diketemukan oleh orang Indonesia asli, ya, diketemukan di Indonesia. Jadi Horiba itu adalah sekarang pusatnya di Indonesia, bukan seperti pelajar-pelajar yang di luar di Indonesia. Ini nanti Indonesia itu sebagai pusat daripada latihan Horiba sedunia, dan bahkan sekarang Bali dipusatkan sebagai pusat latihannya. Jadi dan Buleleng dikatakan oleh beliau sebagai pusat latihan sedunia. Bersyukurlah kita orang Buleleng ya. Jadi benar-benar dekat, cara mencari olahraga tidak jauh lah. Sekarang apa yang terjadi? Dunia akan ikut dengan Horiba. Berapa dari orang asing, Meksiko, apalagi itu Kongo, Australia, sudah kami latih, Cekoslovakia ya. Itu sudah ada. Dan sekarang dari Ratu Elizabeth, berapa surat dan clippingnya nyampe ke Buleleng untuk dilatih ke Inggris. Bayangkan. Nah, kenapa kita orang Singaraja kan? Kok santai-santai nanti tidak ikut Horiba? Apakah saudara ingin ke Inggris lagi belajar? Kan begitu ya? Kan baiknya sekarang, karena jalan satu-satunya untuk memperpanjang umur ya. Jadi dengan sehat, tetap sehat, berarti kita kebahagiaan hidup terus. Nah, sakit adalah awal kematian. Masa saudara menurut sakit dulu ikut berhoriba? Kenapa tidak ada sehat? Nah, Tuhan menganugerahkan sebuah kurnia luar biasa inilah untuk memberikan kesadaran pada setiap manusia. Sekarang manusia di zaman Kaliyogi ini hilangkan kesadaran, kurang prihatin pada dirinya sendiri, badannya dilalaikan, diabaikan. Yang dia pelihara apa sekarang? Jabatan, ya yang dikejar ya, tanah begitu ya, etar-etar, mobil mewah, itu dicintai betul-betul, tapi badannya sendiri tidak dicintai. Nah, kurnia ini dari Tuhan ini agar manusia mencintai diri kamu sendiri. Nanti kamu akan bisa segala menyehatkan diri paling tidak. Kenapa kamu berpaling? Ya, bingung untuk mencari sehat. Begitu petunjuk daripada Tuhan saat di Horiba ini. Nah, itulah saya sangat sekali berharap ya. Dan saya sendiri kembali saya sambungkan tadi bahwa 2010 saya ke sini, saya ikut Horiba dari tahun 1995 ya. Horiba. Saya menyebarkan ke kota ini 2010. 2004 saya di baratnya. Asal saya dari Seririt, Desa Pertemuan. Di sana dulu 2004 terus sampai 2000 sampai 2010 saya baru nyampe di kota, sampai ke timur. Nah, dan sampai saat ini pun telah banyak berkembang. Dulu sebelum saya mengembangkan Horiba belum begitu ada yang banyak. Sekarang bersyukurlah Tuhan kemungkinan memberikan karunia melalui saya, siapa tahu dengan teman-teman sekarang ikut menurarkan rasa asih ini untuk manusia itu tidak punah ya. Sedangkan keras saja punah kita sedih. Masa manusia nanti punah kan itu ya. Nah, maksud Tuhan sangat luar biasa kasih sayang pada manusia agar manusia hidup selama-lamanya
itu kehendak Tuhan melalui pelajaran Horiba ini. Mudah-mudahan melalui kesempatan yang berbahagia ini, ya masyarakat, pejabat dimanapun berada, mari tumbuhkan kesadaran diri sendiri. Bagaimana upaya pribadi di sendiri, ya, agar tetap sehat. Badan manusia adalah milik harta paling berharga, saya ingatkan. Kalau Anda itu semua sakit nanti, apa artinya jabatan, kekayaan, ATM punya banyak, tanah sekian hektar. Ketika badan sudah tidak relevan lagi, tidak sehat lagi. Ya, punya mobil mewah, bangkangnya encok, tidak bisa naik mobil. Kan itu harapan saya sebagai pembina. Saya senang melihat orang sehat. Ya, saya senang. Saya kesana sini untuk mengabdi demi kemanusiaan, tidak pernah dapat pungutan Rp1.000. Untuk menyebarkan energi untuk positif. Untuk menyebarkan energi positif ini. Untuk menurunkan rasa kasih, rasa asih dari Tuhan ke setiap manusia. Itu mau saya. Tidak pernah ini Pak Ketua Yayasan juga ada dapat uang. Kemanapun, pagi, siang, sore keluar mengembangkan Horiba. Keluar Bali melatih ke Jember, Sulawesi, Lombok, Jakarta. Tidak ada dapat uang. Nah, itulah keterpanggilan hati saya untuk senang melihat orang sehat gitu. Jadi asli Indonesia ya olahraga ini, bukan dari luar gitu ya. Makanya orang Indonesia jangan nunggu orang luar dulu yang nge-copy punya kita, nanti kita gitu ya. Paten kita dia. Padahal kita sendiri yang punya. Kalau boleh tahu, apakah olahraga Horiba ini harus dilakukan secara berkelompok atau boleh secara mandiri? Ya, itu bebas. Bebas. Jadi Horiba itu yang pada dasarnya kan pribadi dulu. Karena dia sendiri berkelompok, di sana adalah mendapat energi, semangatnya. Semangatnya luar biasa ketika tidak berkumpul orang banyak. Pribadi-pribadi yang mengalahkan adalah malas. Ya, kalau sendiri-sendiri berhoriba di rumah, musuh besar Horiba itu adalah malas. Nah, saya sendiri sama Bapak Ketua Yayasan bagaimana untuk melawan rasa malas. Saya buatkanlah pertemuan di sana di sini di desa ya, jadi kelompok orang banyak dan pertemuan besar nanti bahkan pertemuan seluruh Indonesia. Ini untuk memberikan semangat. Nah lalu di masa pandemi ini kayak gimana Pak? Kalau emang kayak gitu? Kalau di masa pandemi ini, ya sekarang kami adalah juga ikut mengikuti protokol kesehatan. Kami berbagi setiap desa biar berkerumun orang sedikit. Jadi di desa-desa kami kumpulkan berapa anggaran dari protokol kesehatan saya sediakan umpamanya 25 orang. Per desa 20 orang, desa A, desa B 25 itu loh. Dibagi-bagi bagi-bagi ya, biar nggak membludak orangnya. Karena yang Tias lihat kalau Horiba tuh sampai banyak gitu ya, kalau di desa Tias sendiri gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan kegiatan yang dilakukan Horiba sebelum dan setelah adanya pandemi? Kalau dulu kan Tias lihat rutin ya diadakan di Taman Kota Singaraja ya? Oh, sangat jauh memang. Jadi ketika sebelum masa pandemi COVID, kita diberikan ruang oleh Bapak Bupati juga kita untuk mengadakan di Tugu 3, kadang-kadang di Taman Kota. Bahkan kalau pertemuan besar kita adakan di Gedung Kesenian. Namun setelah pandemi COVID ini, praktis beberapa bulan kami intern di rumah saja. Kemudian keluar namanya boleh berkerumun di bawah 25 orang, seperti yang tadi disampaikan, kita adakan di lokal-lokalan masing-masing desa saja dulu. Kalau memang nanti sudah mulai ke arah yang memang sudah boleh melakukan seperti normal total lagi, maka kita akan kumpulkan secara seperti biasa lagi. Sangat jauh perbedaannya. Nah, namun prinsip di Horiba seperti yang tadi disampaikan adalah semangat. Saya pikir organisasi apapun, kalau seperti api unggun, jadi ketika berkumpul, apinya akan besar. Kumpul kayu-kayu akan besar dia. Ketika dilepas satu, pasti dia akan menjadi padam. Nah, itulah juga malas juga sumbernya seperti itu. Jadi itu salah satu tujuan kami mengadakan pertemuan untuk saling menyemangati. Karena mempertahankan sehat juga sulit. Mencari sehat di Horiba gampang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan trek dengan sangat baik melakukannya, udah bisa sehat. Nah, mungkin tergantung semangatnya. Tapi setelah sehat banyak yang mempertahankan yang sulit. Emang mempertahankan itu lebih sulit ya daripada mendapatkan. Kadang-kadang sudah sehat ngeliwet. Dalam arti mulai acuh lagi, terlena kembali. Akhirnya apa? Sakit lagi. Jadi bukan berarti sekali melakukan langsung seumur hidup sehat, enggak. Berjuang di situ. Berarti harus konsisten ya. Konsisten ya. Harus konsisten. Nah, kalau boleh tahu siapa aja nih yang boleh ikut Horiba? Nah, sebenarnya kalau yang masa untuk ikut berhoriba itu semuanya sudah boleh. Semua usia. Bahkan bayi dalam kandungan pun ibunya yang berhoriba. Berarti ibu hamil ibu hamil aman sangat ya? bagus. Karena saya membuktikannya kedua dari istri saya. Kedua-duanya hamil, lahir dengan sangat normal. Jadi beliau melakukan. Nah, sampai sekarang juga anak saya belum pernah minum obat 1 biji pun sampai sekarang. Jadi sudah umur 8 tahun itu sudah tidak ada yang minum obat 1 biji pun.
yang awalnya dulu istri saya juga sakit. Setelah beberapa kali sakit gitu, sekarang ikut Roriba, enggak pernah lagi yang minum-minum obat. Walaupun memang sakit sedikit dengan Roriba, kembali lagi normal, bugar. Ya untuk apa minum obat kan begitu. Bukan berarti kita melarang minum obat. Kalau emang juga sudah sehat, ngapain minum obat kan begitu sekarang prinsipnya. Iya benar. Ya. Oke, nah apa saja nih jenis gerakan yang dilakukan Oriba? Mungkin Pak Kade bisa mencontohkan, Pak Kade atau Pak Gede? Ya, boleh. Diperagakan? Iya, diperagakan kalau boleh. Sedikit saja ya cuplikan, mungkin ada beberapa masyarakat yang ingin tahu nanti ya, yang cek di YouTube-nya Radio Guntur ya. Jadi saya tutup pakaiannya. Semestinya, jadi mungkin semestinya ketika orang melakukan Oriba tersebut, kalau yang laki-laki bajunya dibuka, kita pakai celana saja dan alas kaki dibuka. Jadi agar energi yang bisa masuk dari alam semesta tersebut adalah melalui pori-pori lebih banyak. Tapi kalau wanita jangan. Iya, bahaya nanti ya. Wanita tetap bisa dipakai. Nah, jadi yang pertama ketika kita melakukan Oriba tersebut adalah kita memastikan tempat dulu, jangan sampai ada semut, ada kerikil atau barangkali pas kita muntah tangan terbentur tangan kita. Apalagi kepala orang jangan sampai. Jadi pastikan dalam keadaan aman ketika satu kali melakukan jangan pindah. Tetap dalam satu konsentrasi, itu yang pertama. Tempat. Setelah tempat, kita akan mengenal dengan sikap. Sikap di awal bagaimana sih? Jadi kita dengan berdiri tegak lurus, tumit dirapatkan, kedua ujung jari kakinya dibuka, jadi itu yang terlalu besar, yang terlalu kuncup, tangan menempel di paha sehingga tak ada terkesan tegap. Kemudian pandangan kita lurus ke depan dan kenali diri sendiri dengan cara membayangkan wajah sendiri. Konsentrasi. Jadi itu adalah sadar dengan diri sendiri. Jadi jangan wajah orang lain. Wajah sendiri yang kita bayangkan, kita lihat. Nah, setelah kita kenal siapa diri kita sendiri, selanjutnya baru kita mencintai diri, sayang diri kita dengan cara ada dilihat dulu. Meraba tangan, dilihat, kemudian diraba. Tangan kanan diraba oleh tangan kiri. Nah, cepat-cepat saja. Tangan kiri diterawang, namanya diterawang, dilihat di sisi dalamnya. Jadi kita sudah harus mengenal organ tubuh di sini. Ke dalamnya sampai ke dalamnya. Jadi paru, jantung, pankreas, limpa, semua ini kita berusaha belajari. Hidup. Nah, dalam sampai di ujung kaki, dalam keadaan lurus kakinya. Niatkan badan seluruhnya hidup. Dihasakan dalam diri. Aku hidup ya. Nah, tunggang, leher, langsung otak besar, otak kecil. Telinga benar-benar seperti meraba otak. Jadi telinga, wajah, tutup wajah, kembali bayangkan wajah, jangan terpejam. Nah, terakhir turunkan. Nah, sekarang saatnya adalah ditegangkan. Bersikap hidup sempurna. Jadi tegangkan dari ujung kaki sampai kepala dengan namanya sikap hidup sempurna. Nah, caranya begini. Jadi kembali tumit dirapatkan, jari kaki dibuka sedikit, dubur dikunci kuat-kuat. Perut dan pusar ditarik ke dalam, rongga dada dibusungkan, tangan ditarik ke belakang, pandangan lurus ke depan, sedikit mengadah. Nah, setelah ini baru membayangkan langit biru alam semesta mengelilingi tubuh kita. Nah, pancaran kasih sayang kita ke langit biru alam semesta yang kita bayangkan, baru kita berdoa. Ya Tuhan, aku melakukan olahraga badan daging, agar badan dagingku menjadi sehat, kuat, hidup sempurna. Tangan direntangkan sambil mengatur ketegangan. Baru digerakkan. Nah, setiap memutar tangan, ya, meniatkan kekuatan langit biru alam semesta masuk ke tubuh sendiri dengan penuh rasa kasih sayang dan selalu berasa hidup. Bagaimana badan kita hidup dan dihidupkan oleh langit biru alam semesta yang kita bayangkan masuk ke dalam tubuh sendiri. Aku hidup, sehat ku hidup, sehat ku hidup, sehat ku hidup, sehat ku hidup. Nah, dengan demikian, dengan mutar tangan, tulang kaki, tulang paha semua dikuatkan. Ya, tulang ekor, ya, perut betul-betul dijaga, dikunci terus, kepala tidak boleh mangut-mangut, terus memasukkan kekuatan langit biru alam semesta dalam tubuh, membuat bundaran lingkaran yang lebih besar, agar genyotan daripada seluruh tubuh itu akan seperti sepita, sehingga peredaran darah itu jadi normal. Nah, orang sehat itu adalah orang yang peredaran darahnya normal. Nah, Horiba adalah memperlancar peredaran darah. Jadi dengan lancarnya peredaran darah, penyakit akan tidak ada. Nah, dengan demikian kita menikmati kekuatan langit biru alam semesta yang tadi tarik ke seluruh tubuh, pancarkan ke seluruh tubuh, nikmati betul-betul agar teraliri kuasa hidup seluruh tubuh. Nah, dengan demikian tetap lagi membayangkan langit biru alam semesta mengelilingi kita. Pancarkan kasih sayang kita lagi ke langit biru alam semesta, baru lagi berdoa. Terima kasih ya Tuhan, badan dagingku telah menjadi sehat, kuat, hidup sempurna. Tangan menempel di paha, maka olahraga ini ditutup dengan mencintai diri kembali. Dilihat, diraba, diterawang, dikasih, dihasilkan hidup.
Tangan kanan lagi merabat tangan kiri, dari dada ke bawah, dan hasratkan agar hidup seluruh badan daging kita. Oke. Iya, selesai. Oke, jadi itu tadi gerakan-gerakannya ya? Iya. Bisa dibilang gerakannya sederhana Sederhana, semuanya. simple, praktis, di mana saja boleh tanpa alat apapun. Iya. Oke, jadi masyarakat jangan melihat meraba dan menerawang uang aja ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Iya, benar. Harus badannya juga. Badannya dikasih betul-betul, biar bagaimana, biar selalu sehat, selalu hidup kan. Iya. Nah, itu harapan daripada pelajaran Oriba. Manusia selalu sehat. Nah, Iya. jadi kalau kita hidup tanpa berbekal sehat kan, mayat hidup namanya. Iya, benar-benar. Yang diharapkan sehat, hidup tapi sehat. Iya. Ini Ini yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobati Iya, gitu ya. benar. Oke. Lebih penting. Maka, ya, Apa ya? Sedikit saya tambahkan. Gerakan yang saya lakukan tadi atas panduan Bapak Pembina tadi adalah kelihatannya kan sepele. Iya, benar. Sangat simpel. Tapi kenapa kok ribuan orang yang sehat? Nah, ini ada sesi mencintai dirinya. Sesi mencintai diri adalah betul-betul adalah meniakkan kekuatan alam semesta itu. Jadi badan manusia itu sejatinya luar biasa. Kalau dia disayangi dan dicintai, makanya sering ada mengatakan power of love. Iya. Nah, kekuatan cinta luar biasa. Sekarang nyatakan, buktikan. Nah, itu salah satu cara membangkitkan. Mungkin kalau dalam istilah medis itu ada endorfinnya dibangkitkan, serotoninnya dibangkitkan di sana. Karena apa? Dengan mencintai tersebut, muncullah hormon-hormon tersebut. Di samping energi dari luar yang datang. Iya. Nah, itu sesi mencintai diri. Sekarang saya hubungkan dengan pandemi COVID. Pandemi COVID itu katakanlah virus corona. Jadi COVID-19 virus corona tersebut, ternyata waktu ini ada penelitiannya. Corona tersebut, virus tersebut ternyata dia mampu menghasilkan getaran dengan 5.000 Armstrong. Jadi dB-nya itu 5.000 Armstrong di situ. Nah, ketika orang melakukan virus yang menghasilkan tersebut, manusia kalau dia dalam keadaan cemas dan ketakutan, apalagi ada emosionalnya, tanpa disadari dia memancarkan gelombang yang sekitarnya 5.000 Armstrong juga. Yang dB-nya juga segitu. Nah, sehingga apa? Orang yang cemas, ketakutan, kalau kebetulan ada virus lewat di sana itu, terpapar, mudah sekali terpapar. Kenapa? Virus akan mengenali dia sebagai rumahnya. Wih, ini tempat saya ini. Iya. Sehingga sangat cepat orang itu terkena. Nah, nanti ketika manusia orang tersebut sering mencintai dirinya, membangkitkan kasih sayangnya, apalagi dia berlaku positif, sering menolong orang dalam niatnya, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif, maka dia akan memancarkan gelombang yang sangat tinggi, yang jauh di atas daripada 5.000 tersebut. Sehingga ketika ada virus lewat sana, dia akan menganggap sebagai musuhnya. Jangan saya ke sana. Ada penelitian seperti itu. Iya, benar. Nah, makanya pada orang-orang yang percaya diri, yang tidak teledor, yang tidak berlebihan, maksudnya takabur, bukan seperti itu maksudnya. Jadi percaya diri, kemudian tidak ada ketakutan dan kecemasan, ya jarang kena. imun dan antibodinya lebih kuat. Iya, benar. Virus akan tidak mendekat. Makanya pemerintah kan mencanangkan kita agar selain bersih juga itu harus bahagia, benar kan? betul Bahagia. sekali. Jangan parno, jangan Ya, stres. jangan gitu. paniknya, jangan ketakutan. Iya, dan berlebihan, olahraga kan? juga salah Berlebihan, satunya. tangkap. Nah, sekarang pemerintah menganjurkan untuk salah satu untuk menjaga COVID adalah dengan berolahraga. Benar. Terus olahraga apa? Iya. Olahraga. Sekarang kita lihat orang bawa sepeda misalnya, sudah bisa bikin stroke orang, bisa sembuh orang stroke. Kan letih lemah lesu, makan. Saya belum Corona pernah semakin melihat orang yang mendekat. sepak bola jantungnya sembuh, tidak pernah, malah bisa mati kan. Tapi kalau sekarang dibalik, orang jantung, orang stroke dikoribakan kok malah sembuh. Iya. Jangan salah memilih Jangan olahraga. salah memilih olahraga sekarang. Olahraga yang implikasinya menjadi sehat. Iya. Nah, kalau menjadi oribat tersebut sudah jelas stroke dan segala macam penyakit yang berat-berat dia sudah sembuh. Apalagi kalau cuma corona. Iya. Nah, sehingga apa? Muncul kepercayaan diri, bukan kita berlebihan, bukan takabur. Makanya ada istilah the bunny, the takut. Iya. Biasa saja. Nah, itu akan membuat imun kita jadi terjaga dengan baik, sehingga tidak mudah dimasuki oleh virus yang tadi. Itu Iya. hubungannya dengan pandemi barangkali. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Gede, Pak Kade ya. Nanti bakal kita lanjutkan di sesi kedua, dan di sesi kedua nanti juga Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur untuk tanya-tanya ya di 23455. Barangkali udah ada yang pernah ikut Oriba, pingin Pak Kade atau Pak Gede datang ke desanya gitu ya, ke wilayahnya, bisa banget telepon di 23455. Tapi nanti ya setelah iklan yang mau lewat berikut ini.